Perkenalkan, nama saya Putri Teresa Manulang dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya adalah membeli barang dan pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi, bisnis, dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, akural. Yang ketiga, pengeluaran non-tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan transaksi pada perusahaan dagang. Yang A, syarat pembayaran. Perusahaan dagang sering melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sangat tidak praktis bila perusahaan dagang melakukan transaksi jual beli secara tunai. Perusahaan dagang biasanya menerapkan syarat pembayaran agar debitur bisa menyelesaikan uang secara cepat, karena dalam syarat pembayaran terdapat diskon tertentu jika debitur membayar uang dalam jangka waktu yang ditetapkan. Contoh, PLN artinya pembeli harus melunasi utang paling lama pada akhir bulan tertentu tanpa memperoleh potongan. B. Syarat penyerahan barang. Yang pertama, prangko gudang penjual artinya yaitu transaksi dilakukan di gudang penjual. Yang kedua, prangko gudang pembeli yaitu transaksi dilakukan di gudang pembeli. Yang ketiga, SIF yaitu penjual menanggung seluruh ongkos angkut dan biaya pengiriman barang. C. Potongan tunai atau rabat. Rabat adalah potongan yang diberikan dari penjual kepada pembeli akibat adanya transaksi secara tunai sehingga disebut potongan tunai. Harga yang diperhitungkan oleh penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur yang dikurangi oleh rabat. Yang ketiga, akun perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang. Yang kedua, retur pembelian. Retur pembelian digunakan mencatat semua retur pembelian barang. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun potongan pembelian digunakan untuk mencatat semua potongan pembelian barang dagang yang diperoleh dari pembayaran utang pada periode potongan. Yang keempat, biaya angkut pembelian. Akun biaya angkut pembelian digunakan untuk mencatat semua pembayaran biaya angkutan barang yang dibeli. 5. Potongan penjualan. Akun potongan penjualan digunakan untuk mencatat seluruh potongan yang diberikan karena pelunasan piutang dalam jangkau waktu potongan. Yang keenam, persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagangan digunakan untuk mencatat mutasi barang. Yang ketujuh, retur penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan barang yang telah dijual. Metode pencatatan persediaan barang. Yang pertama, metode periodik untuk menentukan nilai persediaan barang dengan pendekatan periodik dapat dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar pertama, dan metode rata-rata sederhana. Metode sistem perpetual. Untuk menentukan nilai persediaan barang dapat dilakukan dengan cara masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama, dan metode rata-rata
bergerak. Pendekatan ini dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal pembelian dan tanggal penjualan. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan dalam pembelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang, teman-teman dapat bisa mengerti dan memahaminya. Sekian dan terima kasih.